Ada yang bilang kris, ada yang bilang QRIS. Sorry, we do not accept card, cash only. Our national KRIS. KRIS Indonesia makes digital payment. Sinyal lemah ya. Boleh lihat bukti. Ada pedagang yang belum daftar. These are what checkbooks look like. Teknologi yang kelihatan kecil ini sebenarnya gede banget. Guys, jujur aja, kita tuh hidup bareng teknologi tiap hari. Tapi lama-lama kita malah nggak nyadar betapa kerennya hal-hal yang kita pakai dong. Soalnya kalau dipikir-pikir kita cuma scan QR doang buat bayar kopi atau saat beli cilok di jalan. Dan itu udah jadi hal wajar guys. Padahal di banyak negara lain, termasuk negara maju, hal simple macam itu belum ada atau ribet banget. Sorry, we do not accept card, cash only. Waktu aku edit video tentang G20 di Afrika Selatan, dan Indonesia by the way tampilnya benar-benar bersinar di level tinggi guys. Buat yang belum nonton, wajib banget cek guys. Nah di sana di G20, Gibran sempat nyebut satu hal menarik. Jadi di sana mereka ngomongin topik global gede-gede ya, itu AI, ekonomi, geopolitik. Indonesia dengan pede banget bilang, guys kita punya QRIS loh. Our national KRIS digital payment system demonstrate how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Pokoknya guys, teknologi yang kelihatan kecil ini sebenarnya gede banget impact-nya. Dan aku sebagai bule, aku juga tiap hari ngerasa, gila Indonesia udah sejauh ini ya. Jadi seperti yang udah kalian guys ngerti, hari ini kita bakal ngomongin QRIS. Ada yang bilang kris, ada yang bilang QRIS. Aku sendiri lebih gampang ngomong QRIS sih. Dan kita juga bakal bahas gimana level Indonesia makin naik di panggung dunia. Bakal lihat banyak video dan aku seperti biasa kasih komentar boleh. Tanpa berlama-lama, langsung aja, let's go! Guys, sebelum kita ngobrol soal QRIS, pasti bakal ada yang bilang, lah emang kenapa diberatkan teknologi dan hidupnya udah keren, ngapain bahas? Ya, teknologinya memang kecil, aku akui. Tapi yang penting kan bukan cuma teknologinya, tapi apakah rakyat bisa? Dan lebih penting, apakah rakyat biasa pakai itu? Bener nggak guys? Nah, coba deh lihat video ini. One of the most frustrating parts of Europe is that a lot of places here, they still don't take cards, they're cash only, which is fine. The thing is that they don't tell you that they're cash only until after you've already placed the order and after they're already cooking the food. So you go up there to pay and they're like, oh, no, we cash. And they try to send you off to some like CD ATM somewhere with who knows what fees. Maksudnya guys, di sana mah QRIS sih jangan dibayangin dulu. Bisa bayar pakai kartu aja udah bersyukur. Atau nih ada lagi satu video. So, Germany is a leader in so many areas, okay? The people are lovely, they produce cars brilliantly, engineering, medicine, banks, they're one of the biggest economies in the world. Di sini dia ngomongin salah satu negara Eropa. Negara besar, unggul di banyak bidang, orangnya baik-baik, mobilnya keren, insinyurnya top. Tapi Go up to a food place, place my order, go to pay, and they say, sorry, we do not accept card, cash only. Sorry, what? Excuse me? Cash only? ya itu dia, nggak ada QRIS guys. Bahkan bayar pakai kartu bank aja nggak bisa guys. Dulu sebelum QRIS lahir, itu tahun 2019, sebelum itu sistem pembayaran digital di Indonesia itu sejujurnya bikin ngos-ngosan. Ini guys, aku lagi nginget-nginget gimana dulu rasanya. Karena banyak orang yang udah lupa. Aku sebenarnya waktu itu masih datang sebagai turis ya. Jadi aku bayar pakai kartu bank aja. Sekarang semua udah pakai QRIS ya. Enak banget. Jadi lupa sama ribetnya zaman dulu. Nah, buat yang masih inget, tolong komen ya. Siapa tahu ada bagian yang aku kurang pas. Jadi guys, sebelum QRIS,
tiap aplikasi punya QRIS sendiri-sendiri dan kamu cuma bisa pakai aplikasi yang cocok persis sama QR code itu. Kalau dipikir-pikir guys, situasinya malah kayak lagi ikut lomba jalan cepat bareng teman, tapi semua orang jalurnya beda-beda. Intinya guys, kamu nggak bakal bisa nyambung deh. Ya sekarang sih lucu kalau diingat ya, tapi waktu itu nggak ada sistem yang nyaman dipakai gitu loh. Nah, gara-gara kekacauan tadi, Bank Indonesia dan lembaga terkait akhirnya turun tangan bareng-bareng. Mereka kasih satu standar nasional biar semua cair dan gampang dipakai. Satu quote untuk semua aplikasi, untuk semua bank, semua dompet digital. Jadi guys, momen QRIS muncul, persis bisa dibilang itu titik baliknya. Indonesia memilih jalur terintegrasi ya, bukan jalan masing-masing. Dan itu keputusan strategis ya. Hasilnya terasa sampai hari ini. Kris Indonesia makes digital payment easy and universal. Today, a street vendor in small village uses the same system as a big company does in Jakarta. Setelah standar jadi, QRIS langsung menyebar. Dan penyebarannya guys, ngelewatin ekspektasi ya. Luar biasa guys. Sekarang QRIS bukan cuma muncul di kafe. Kalian tahu gak kafe itu dengan interior, semua pengen foto-foto di sana. Bukan cuma di tempat kayak gitu ya. Tapi juga di warung biasa, di gerobak, di pasar, di mana-mana. 30.000 Bu, ini paymentnya mau pakai apa? Bayar kris bisa kris. Guys, yang bikin aku makin kagum, QRIS itu gampang banget. Kalau penjual itu cuma butuh HP ya dan akun yang terdaftar. Kalau pembeli, bahkan kalau kamu tipe orang yang suka bilang aku kurang paham teknologi ya, kamu tetap bisa pakai. Teman-temanku yang biasanya gaptek berat aja ya, waktu nyobain QRIS itu langsung paham. Ya karena itu gampang banget ya. Masuk aplikasi, lihat ada logo QRIS itu, arahkan kamera ke QR code ya, scan-nya, yang penting ngecek apakah jumlahnya atau nominalnya bener nggak, dan ya udah. Sangat gampang. Dan mereka kayak, segini doang. Ya guys, desainnya memang intuitif. Terus guys, Indonesia luas banget ya. Ribuan pulau. Dan QRIS bisa jalan di mana-mana pula. Itu yang luar biasa. Karena UMKM kecil yang dulu mereka cuma terima uang tunai ya. Sekarang mereka bisa menerima pembayaran digital. Kalau cuma itu bisa punya catatan transaksi. Bahkan ada yang bilang punya peluang dapat kredit mikro. Jadi ini bukan teknologi gaya-gayaan guys. Ini perubahan yang bisa mengangkat taraf hidup. Guys, aku masih ingat masa ketika dompet harus tebal karena penuh uang tunai. Kedengarannya lucu ya, boleh cerita tentang dompet tebal. Maksudku kalau dompet penuh dengan, aku gak tahu, 2.000, 4.000 ya, gitu loh. Tukang ojek dulu guys, sering gak punya kembalian ya. Sekarang dengan scan ini semuanya selesai dalam hitungan detik. Lebih aman, lebih rapi, dan jauh lebih nyaman. Kayak gini. Terima Rp32.000. Nah, canggih banget. Tentu guys, QRIS itu belum sempurna. Ada daerah yang sinyal lemah ya, ada pedagang yang belum daftar. Tapi menurutku Indonesia udah jauh lebih maju. Ada banyak negara barat yang dulu kalian mungkin kira itu paling lebih canggih. But these are what checkbooks look like. You put your date, you put the amount, whoever you're paying, their name. You gotta write out the amount here in text. Tapi sejujurnya banyak negara itu sistem pembayarannya malah ribet. Jadi menurutku guys, QRIS itu bikin Indonesia kelihatan makin siap masuk ke era digital tanpa banyak drama. 3 different types of businesses this week have requested or asked if I could pay in cash. Yang paling menarik guys, QRIS tidak berhenti di Indonesia saja ya. Sekarang udah terhubung dengan Thailand, dengan Malaysia, Singapura, Brunei, Korsel, Jepang. Loh, sekarang Kris sudah bisa dipakai di Jepang, guys. Guys, tahu nggak kalau sekarang Kris udah bisa dipakai di Jepang? QRIS sudah bisa dipakai di Jepang guys. Ini keren banget sih. Artinya orang Indonesia bisa jalan-jalan tanpa harus tukar uang ya, cuma scan. Dan turis asing pun bisa bayar di Indonesia dengan aplikasi negara mereka sendiri ya. Dan ini bukan hanya kemudahan, ini sebenarnya langkah diplomasi ekonomi. Dan langkah ini cukup elegan guys.
Oke guys, boleh banyak ngomong hari ini ya. Tapi setiap kali aku lihat orang bayar pakai QRIS ya, itu bikin aku senang ya. Itu sebenarnya simbol guys. Itu simbol betapa cepat dan cerdasnya Indonesia beradaptasi. Dan QRIS pasti menunjukkan bahwa negara ini bisa modern. Dari kafe sampai kaki lima, dari kota besar sampai desa jauh. Semua terhubung dalam satu sistem yang sederhana. Dan ini guys, revolusi digital. Cuma versi Indonesia. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.